Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ansara ala najihi ila imil qiyamah wa ba'd. Babu dzarfi. Bab dzaraf. Baik. Dzaraf. Ada ini, ada spidolnya? Enggak ada. Dzaraf ada berapa? Ada dua. Dzaraf apa? Zaman, dzaraf, makan. Waduh. Kelihatan Mas Amir? Kelihatan. Kelihatan. Sebelum kita baca nazamnya, perlu ada yang harus kita ketahui dulu dalam pembahasan nanti mungkin supaya enggak jelimet. Yang perlu kita tahu yang pertama, dzaraf terbagi secara umum menjadi dua, dzaraf zaman, dzaraf makan. Gampangnya dzaraf zaman yaitu kata yang menunjukkan keterangan waktu terjadinya sebuah fiil. Kalau dzaraf makan itu adalah keterangan tempat, ya. Jadi ini keterangan waktu, ini keterangan keterangan tempat. Nah, kemudian tambahan perincian untuk dzaraf zaman itu terdiri atau terbentuk dari dua isim. Bisa dia terbentuk dari isim mubham, bisa dia terbentuk dari isim mukhtasun. Isim mukhtas. Ini mubham. Kalau isim makan, dia isim mukhtasnya enggak masuk dzaraf. Tapi yang masuk dzaraf adalah isim mubhamnya saja. Isim mubham itu apa? Isim mubham itu isim yang dia diketahui batasannya, tapi tidak diketahui gambarannya. Kalau dalam bahasa Arab, ma'urifa hadduhu wala yutasawwar. Gitu. Jadi batasannya sudah diketahui atau sudah diketahui batasannya tapi tidak bisa digambarkan. Sampainya tidak bisa digambarkan. Ya, atau wujudnya tidak bisa digambarkan karena sulit. Sedangkan isim mukhtas itu lawan dari isim mubham. Isim mukhtas itu dia diketahui batasannya dan bisa digambarkan. Ya, diketahui gambarannya gitu maksudnya. Diketahui gambarannya. Misalkan kalau isim mubham pada dzaraf zaman
Contohnya adalah seperti kata abadan. Contohnya seperti kata abadan. Abadan artinya apa? Selamanya. Selamanya. Selamanya itu diketahui batasannya. Batasannya apa? Tidak ada batasan. Jadi batasannya diketahui, batasannya itu tidak ada batasan gitu. Batasannya tidak ada batasan, tapi tidak bisa tergambarkan sampai kapan itu tidak bisa tergambarkan. Ya. Sampai kapannya tidak bisa tergambarkan. Isim mubham. Seperti hina. Hina ini juga dzaraf. Hina itu juga termasuk isim mubham dalam dzaraf zaman. Ya, hina artinya ketika, ya, ketika. Ketika kan menunjukkan satu waktu gitu ya, satu waktu, ya. Satu waktu tapi tidak bisa tergambarkan. Kalau isim mukhtas pada dzaraf zaman, contohnya mesti syahron. Syahron itu batasannya diketahui dan dia bisa digambarkan. Dia bisa digambarkan. Atau yauman. Yauman batasannya diketahui dan dia bisa digambarkan juga. Dzaraf makan itu hampir atau semuanya dzaraf makan itu terbuat atau terbentuk dari isim mubham. Enggak ada yang dari isim mukhtas. Ya. Yaitu keterangan tempat. Ya, keterangan tempat. Dzaraf makan itu kan artinya kan isim menunjukkan satu tempat kan. Apakah ada isim yang menunjukkan satu tempat sedangkan dia mukhtas? Ya banyak. Masjid, rumah, itu semua kan isim menunjukkan kata tempat. Ya. Isim menunjukkan tempat, madrasah, sekolah. Tapi dia nggak bisa jadi dzaraf. Yang bisa jadi dzaraf atau yang mansub, ya mansub ala dzarfiyah itu cuma isim mubham yang menunjukkan tempat. Di antaranya amam, depan. Ya, depan. Ya, depan ya. Depan diketahui batasannya. Berarti yang nggak di samping, nggak di belakang. Tapi apakah tepat 90 derajat atau agak serong sedikit sehingga 100 derajat nggak tahu. Ya, atau mungkin 80 derajat. Itu kan semuanya masih di depan. Dan kudama sama seperti amam. Dan semua isim zaman, semua isim makan itu semuanya adalah isim mubhamnya. Baik. Kudama, amam artinya sama. Amam, depan. Insya Allah kalau sudah memahami ini, insya Allah lebih mudah memahami baitnya. Karena nanti baitnya gampang sebenarnya. Cuma agak jelimet pas bahas ini. Ya, agak jelimet pas bahas ini. Tapi insya Allah kalau sudah ini paham, insya Allah gampang. Baik. Mungkin untuk hari ini bahasnya dzaraf aja ya. Iya. Hah? Banyak. Iya, lumayan banyak. Selanjutnya mungkin hal sama tamyiz dua. Istisna ini juga panjang. Istisna. Gak ribet. Baik. Kalau sudah, maka kita baca dulu nazamnya, kemudian kita akan jelaskan satu persatu. Bab dzarfi qala nazim rahimahullah taala wa nafa'na bil ilmi fid dharaini amin. Kita baca huwa ismu waqtin aw makanin intasab. Huwa ismu waqtin aw makanin intasab. Kullun ala taqdiri fi indal arab. Kullun ala taqdiri fi indal arab. Idza ata dzarful makani mubhama. Idza ata dzarful makani mubhama. Wa mutlaqan fi ghairihi falyu'lama. Wa mutlaqan fi ghairihi falyu'lama.
wan nasbu bil fi'lil ladzi bihi jara والنصب بالفعل الذي به جرى kasirtu milan wa'takaftu ashhura كسرت ميلا واعتكفت أشهرا aw lailatan aw yawman aw sinina أو ليلة أو يوما أو سنينا aw muddatan aw jum'atan aw hina أو مدة أو جمعة أو حينا aw qum sabahan aw masaan aw sahar أو قم صباحا أو مساء أو سحر aw ghudwatan aw bukratan ila safar أو غدوة أو بكرة إلى السفر aw lailatal itsnaini aw yaumal ahad أو ليلة الاثنين أو يوم الأحد aw sum ghadan aw sarmadan awil abad أو سم غدا أو سرمدا أو الأبد wasmul makani nahwu sir amamahu واسم المكان نحو سر أمامه aw khalfahu wara'ahu qaddamahu أو خلفه وراءه قدامه yaminahu shimalahu tilqa'ahu يمينه شماله تلقاءه aw fawqahu aw tahtahu iza'ahu أو فوقه أو تحته إزاءه aw ma'hu aw hidha'ahu aw indahu أو معه أو حذاءه أو عنده aw dunahu aw qablahu aw ba'dahu أو دونه أو قبله أو بعده hunaka thumma farsakhan barida هناك ثم فرسخا بريدا wa ha huna qif mawqifan sa'ida. وها هنا قف موقفا سعيدا. Baik. Bait yang pertama beliau menyebutkan pengertian dari dzaraf. Maka beliau mengatakan huwa dzaraf itu adalah ismun isim ismu waktin isim waktu. Jadi isim menunjukkan waktu. Au makanin atau isim makan. Isim yang menunjukkan tempat. Isim yang menunjukkan tempat. Dan kondisi isim itu intasoba. Intasoba itu dalam kondisi nasob. Huwa utawi dzaraf iku ismu waktin isim waktu. Au makanin utawa panggonan intasoba kang nasob opo isim. Kullun setiap dari masing-masing isim tadi, isim yang menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat tadi, ya. Jadi takdir kalamnya kullu ismi waktin au makanin ala takdiri fi. Jadi kullun semuanya isim waktu dan isim tempat tadi ala takdiri fi, di atas takdir kalam fi. Apa maksudnya? Sudah pernah dibahas ketika bahas Ajrumiyah dan Musawwaf Jidan. Indal Arab di sisi orang Arab. Ada yang tahu apa nama lain dari dzaraf? Maf'ul fi. Dzaraf itu nama lainnya adalah maf'ul fi. Kenapa nama lainnya adalah maf'ul fi? Iya. Karena dzaraf zaman atau dzaraf makan yang dia mansub itu sebenarnya atau dipersyaratkan dia bisa ditakdirkan dengan adanya fi sebelum dzarafnya. Contoh.
Jalastu huna yaumal ahad. Ngirobnya jalastu fi'il, fa'ilnya dhamir ana tu ya. Huna ini apa? Dhorof makan. Huna dhorof makan. Yaumal ahad dhorof zaman. Ya. Iya. Yaumanya ini yang Yaumanya ini yang dhorof. Maksudnya apa? Takdirul kalam sebenarnya. Maksudnya gini, jalastu. Huna itu apa huna itu? Artinya di sini. Di sini ya. Huna kan di sini, hunaka di sana. Maudhi' tahu artinya maudhi'? Mau. Ya ini. Huna ini hadal maudhi', maksudnya di sini. Al maudhi' itu tempat. Tempat. Hadal maudhi' tempat ini. Jadi bisa di dalam takdir kalamnya sebelum dhorof itu bisa diletakkan kata fi. Jadi kalau misalkan dhorofnya yaumal ahad, maksudnya fi yaumil ahad, di hari fi yaumil ahad, di hari ahad. Huna fi huna. Fi huna, fi hadzal maudhi'. Amamahu, ya fi amamihi, di depannya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau isim yang menunjukkan kata tempat atau waktu itu tidak bisa diletakkan fi sebelumnya, maka dia tidak bisa nasab atas dzarfiyah. Contohnya kalau misalkan dia jadi mubtada. Yaumul ahad, yaumun sa'idun. Yaumul ahad. Yaumul ahad, yaumun sa'idun. Atau misalnya jangan yaumul ahad ya. Hadza yaumun sa'idun. Hadza yaumun sa'idun. Dia khobar ya kan? Apakah bisa kita letakkan fi di sini? Hadza fi yaumin sa'idin la yastaqimul makna. Maknanya jadi enggak benar. Nah, karena tidak bisa diletakkan fi, maka dia tidak jadi dzaraf. Maka dzaraf itu kenapa dia juga disebut maf'ul fi? Karena dia bisa diletakkan kata fi sebelum kata yang menunjukkan kata tempat tadi atau kata waktu tadi. Itu maksudnya ucapan musannif kullun ala takdiri fi. Semuanya baik itu kata yang menunjukkan tempat atau kata menunjukkan waktu, selama bisa ditakdirkan sebelum dzaraf itu ada kata fi, ya, maka dia bisa dijadikan dzaraf. Ya, dalam artian dia mansub ala dzarfiyah. Dia nasab karena dia dzaraf. Jadi ada itu kan itu saja. Mubtada. Ada mubtada. Ada mubtada. Ini khobarnya. Indal Arabi, indal kalamil Arab. Ya. Di orang Arab itu bermaksud seperti ini. Jalastu huna fi huna. Jalastu huna fi huna. Gitu. Yaumil ahad fi yaumil ahad. Itu maksudnya. Orang Arab ngomongnya gitu. Memahaminya seperti itu. Jadi jangan paksakan pemahaman Indonesia kita kepada pemahaman Arab. Gitu. Lu kok bisa gitu? Ya sing ngene iku. Tapi kalau kita ngobrol pakai yang di atas itu. Iya, jelas tuh. Nah, ditambah fi pun boleh, cuma kurang apa ya?
Iya, kurang ya apa. Iya. Gimana? Udah nggak selamat lidah. Udah nggak selamat lidahnya. Iya bisa. Bihuna juga boleh. Bihena. Hena. Wes rada menceng. Rada menceng. Wes gak huna tapi hena. Ya Allah dari Allah. Ya kayak itu. Saya kebanyakan sudah ini ya. Sudah bercampur dengan lidah-lidah non-Arab, lidah-lidah ajam. Ya, jadi apa namanya? Sudah gak mustaqim lagi ya. Pandamalisan. Iya, apa namanya itu? Makharijul hurufnya sudah gak tertata. Tapi ya beberapa memang ada laja seperti itu yang diekan, diimalahkan gitu ya. Kan di Quran sampai ada itu. Ada beberapa qabilah seperti itu. Cuma memang ada yang memang dia bukan asli Arabnya seperti itu. Jadi dia memang bawaan dari orang luar. Majreha. Iya. Majreha. Kayak baca qaf dengan qaf itu lidah Yaman seperti itu, qaf. Al-Ahqaf. As-Saqaf jadi As-Saqaf. Itu fasih itu. Itu bukan kesalahan lidah enggak. Karena Yaman itu asalnya Arab gitu. Nah, dikatakan Al-Yaman asul Arab. Kalau itu yang Syekh Labib bukan biasanya kalau dia Iya. Jangan kayak iya, ada yang qaf jadi ko, ada yang jim jadi g gitu. Itu apa namanya? Memang seperti itu. Ya gama. Kemudian ada yang qaf dirubah enggak jadi g tapi jadi hamzah. Yaul subhanahu wa ta'ala misalkan gitu. Yaul, bukan yakul. Yaul. Tapi itu dipahami sama orang sana. Dipahami. Tapi ada yang memang dia laja itu bukan fasih, kayak laja Mesir itu kayak innahu gitu, itu jadinya innu. Kayak gitu. Iya. Alhamdulillah sedikit lah. Jadi ada beberapa laja yang memang dia fasih, ada yang bid'ah. Tapi enggak salah ya. Bid'ah sana. Ya kulo bid'ah sayyah itu. Baik. Kemudian bait yang kedua. Nah, bait yang kedua pembahasan yang tadi, pembagianan tadi. Maka beliau mengatakan idza ketika ata datang dzarful makani dzaraf makan mubahaman dalam kondisi atau dalam bentuk isim mubaham. Baik. Idza nalikani ataus teka apa dzarful makani dzaraf makan mubahaman hale isim mubaham wa mutlaqan lan hale mutlaqan fi ghairi ing dalam selaini dzaraf makan fal yu'lama maka yen to ngerteni fal yu'lama maka becik dan ngerteni apa dzaraf makan dan dzaraf zaman. Baik, idza jika ata datang dzarful makani dzaraf makan mubahaman dalam bentuk isim mubaham. Dzaraf makan hanya isim mubaham saja. Isim mukhtasnya enggak bisa jadi dzaraf. Ya. Isim mukhtas yang menunjukkan tempat itu enggak bisa jadi dzaraf. Ya. Ya. Isim mukhtas yang menunjukkan kata tempat misalkan ya banyak tadi masjid, rumah itu kan isim yang menunjukkan tempat. Tapi dia mukhtas. Mukhtas itu sudah tergambar dan tahu batasannya. Tapi yang bisa jadi dzaraf, yang dia bisa nasab karena dzaraf, itu adalah kata yang mubaham. Maka di sini disebutkan idza ata dzarful makani mubahama. Jika dzaraf makan itu datang dengan bentuk isim mubaham.
Wa ini sudah pembahasan dzarf zaman. Wa mutlaqan, dan secara mutlak. Apa arti mutlaqan? Mutlaqan itu mubhaman juga mukhtason. Jadi bukan cuma mubhaman saja. Wa mutlaqan, dan secara mutlak maksudnya dan mutlaqan, dan termasuk isim mubham juga isim mukhtas. Itu berlaku dalam apa? Fi ghairihi, pada selain dzaraf makan. Kalau selain dzaraf makan, ya dzaraf zaman. Maka takdir kalamnya gini. Wa fi ghairihi, wa fi ghairi dzarfil makan, ya. Wa fi ghairi dzarfil makan, ya, takdir kalamnya. Wa fi ghairi dzarfil makan ata dzarfuz zamani mutlaqan. Gitu. Takdir kalamnya gitu. Jadi wa mutlaqan fi ghairi itu maknanya. Dan di fi ghairi dzarful makan ata dzarfuz zaman mutlaqan. Di selain dzaraf makan, maka dzaraf zaman ini datang dengan bentuk mutlak. Mutlak itu isim mubham dan juga isim mukhtas. Fal yu'lama, maka hendaknya diketahui kedua-duanya, zaman dan makan. Yu'lama, musanna. Nah, itu alifnya bukan alif tambahan syair, bukan. Fal yu'lama, maka hendaknya diketahui dzaraf zaman dan dzaraf makan. Jadi hendaknya diketahui kalau dzaraf makan oh berarti teko isim mubham tok. Nek dzaraf zaman iso mubham iso mukhtas. Sip. Kemudian yang selanjutnya wali maneh. Yang selanjutnya beliau memberikan penjelasan. Apa amil yang menasobkan dzaraf ini? Kan semua kan ada amilnya. Ya, semua kan ada amilnya. Kalau kemarin maf'ul bih yang menasobkan ya fi'il. Ya. Ya. Kalau masdar, ya, masdar yang menasobkan juga fi'il. Ya. Dia nasab ketika kita i'rab, maka kita katakan mansubun bi fi'li kadza gitu. Dia mansub karena sebab adanya fi'il ini. Misalkan qama zaidun qiyaman. Maka kita katakan qiyaman maf'ul mutlak atau masdarun mansubun bi fi'il koma gitu. Dia nasabnya karena ada fi'il koma. Karena dia itu berhubungan dengan koma. Nah, dzaraf itu juga sama dengan sebelumnya. Karena dia masih bentuk maf'ul. Dan semua maf'ul itu amil nasabnya adalah fi'il. Semua maf'ul amil nasabnya adalah fi'il. Dalam artian, semua yang disebut maf'ul, kalau ditanyai apa yang membuatnya nasab, maka kita jawab yang membuatnya nasab adalah fi'il ini. Masdar kemarin, nama lainnya apa? Maf'ul mutlak. Dia masih maf'ul. Dzaraf juga sama, dia masih maf'ul. Jadi semua maf'ul dia dinasabkan karena sebab fi'il. Kenapa kok dia dinasabkan karena sebab fi'il? Karena maf'ul ini berkaitan dengan wujudnya fi'il. Berkaitan dengan wujudnya. Datangnya maf'ul itu untuk menjelaskan fi'il. Maka yang ketiga ini, bait ketiga itu menjelaskan hal itu. Maka beliau mengatakan, wan nasbu lan utawi nasab iku bil fi'li kelawan fi'il alladzi kang bihi kelawan fi'il jara mlaku apa fi'il. Kasirtu kaya dene pengucap sira, sirtu wis ngambah sapa ingsun milan ing dalem sak mil. Ngambah itu berjalan. Ngambah. Sirtu wis ngambah sapa ingsun milan ing dalem sak mil. Wa takaftu lan wis iktikaf sapa ingsun asyura ing dalem pira-pira wulan.
Wa nasbu dan nasabnya, maksudnya wa nasbu dzarfil makan wal zaman gitu maksudnya. Dan nasabnya dzaraf zaman dan makan ini bil fi'li karena sebab bisa babi al fi'li gitu maksudnya. Bil fi'li yaitu karena sebab fi'il. Itu dia amilnya gitu mananya. Alladzi yang bihi dengan fi'il tersebut jaro berlaku. Yang terjadi. Contohnya apa? Sirtu Milan. Sirtu Milan. Milan. Sirtu Milan. Sirtu Milan. I'takaftu Ashura. Milan dhorof apa? Milan dhorof? Masa dhorof zaman? Jarak berarti ya? Tempat. Asyuron? Zaman. Kalau kita i'rab, maka kita katakan sirtu itu adalah fi'il, fa'ilnya adalah dhamir ana, ya dhamir mutasil ini. Kemudian Milan dia katakan, dia adalah dhorof zaman, dhorof makan. Yang mansub dan sebab nasabnya adalah fi'il sirtu ini. Ya. Wa Milan dzarfu zamanin mansubun bi fi'li sirtu. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratan bla bla bla. Bi, maka dikatakan bi kalau alasannya ya amilnya bi fi'li sirtu dengan fi'il sirtu. Kenapa? Ini kan 1 mil. 1 mil ini menjelaskan tentang apa sih? Menjelaskan tentang perjalanan yang saya lakukan kan gitu. Sama seperti ini berbulan-bulan. Berbulan-bulan ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang iktikaf yang saya lakukan. Jadi makanya sebab dikatakan sebab nasabnya ini. Amil nasabnya adalah fi'il sebelum dhorofnya itu. Baik. Sudah? Ya, 3 bait ini yang agak dalam. Yang lainnya tinggal cuma contoh-contoh saja. Ya, gampang insyaallah. Tab selanjutnya. Aulailatan. Selanjutnya beliau menyebutkan contoh-contoh dari isim dari dzaraf zaman. Ya, dari dzaraf zaman, baik itu yang mubham atau mukhtas. Maka beliau mengatakan, contoh-contoh dzaraf zaman, aulailatan utawa ing dalam sewengi, au yauman utawa ing dalam sedina, au sinina utawa ing dalam pira-pira tahun. Au muddatan utawa ing dalam semongso. Au jum'atan utawa ing dalam sak Jumat. Au hina utawa ing dalam semongso. Jadi di antara contoh-contoh dzaraf zaman adalah lailatan. Ya. I'takaftu lailatan. I'takaftu yauman. I'takaftu sininan. I'takaftu muddatan. I'takaftu jum'atan. I'takaftu hinan gitu. Muddah ya satu masa. Muddah itu ya. Muddah ini masuk mubham sih. Muddah itu ya satu masa gitu ya, satu masa. Hina juga sama, satu masa. Ini mulai contoh ya, Contoh. Ini bait keempat ini mulai contoh-contoh untuk dzaraf zaman. Sininan jamak dari sin. Sin artinya am, sana.
Sinin jamak dari sanatun kok sin. Sinin jamak dari sanatun, sanatun sinina. Sanatun, sanawatun, sinina. Baik. Kemudian masih contoh sama, masih contoh dzaraf zaman. Au utawakum ngadeka sapa sira sabahan ing dalem waktu subuh. Au masaan utawa ing dalem waktu sore. Au sahar itu artinya au saharon gitu maksudnya. Au sahar utawa ing dalem waktu sahur. Au gudwatan utawa ing dalem waktu isu, bukan gudwah. Au bukrotan utawa ing dalem waktu isu ila safari maring safar. Gudwah pagi, bukroh juga sama pagi. Ya. Di hadis yang burung itu gimana? Hadis burung. Lau tawakkaltum ala lau tatawakkaluna kama tawakkalu thair la razaqakum kama yarzuqut thair. Terus lanjutannya yaghdu khimason. Ghada yaghdu ghadwatan. Yaghdu khimason wa yaruhu. Rawah itu apa namanya? Waktu sore. Ya, rawah itu waktu sore. Ya. Roha, kenapa disebut roha? Karena biasanya istirahat itu di waktu sore. Ya, ilmu kotak katik matuke ngono model. Ya. Ale ke sore gak cocok aktivitas. Sore aja. Jadi itu. Au atau kum sobahan itu dzarafnya, dzaraf dari kum. Au masaan atau sore, ya. Au saharon atau waktu sahur. Waktu sahur ya. Ya sebelum terbitnya fajar shadiq. Gudwah sama bukroh itu artinya sama. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau gudwah itu sejak terbitnya fajar, itu sudah bisa dinamakan gudwah. Kalau bukroh itu sejak terbitnya matahari. Tapi sama-sama waktu pagi. Ya, waktu pagi. Makanya kalau bahasa Arabnya Ubed datang ke sekolah pagi-pagi. Gimana bahasa Arabnya? Ja'a Ubaidun ilal madrasati mubakiron. Kan gitu ya. Mubakiron berasal dari kata bukroh. Bukroh ini berasal dari kata ya tadi. Tabekir. Iya, maksudnya bersegera gitu loh, bersegera. Iya, berpagi. Hah? Bisur'ah itu cepat-cepat. Doanya Rasulullah gimana? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkilah umatku di bukurnya. Bukur itu ya waktu pagi kayak gini. Ini waktu mubarak gitu ya. Waktu mubarak. Bukan, kalau itu bak rok kaf, ini bak kaf rok. Beda. Dikembali. Iya. Tep. Nah, bikrun, kenapa disebut bikrun? Itu saya nggak tahu. Mungkin bisa dicari sendiri ya. Bikrun ya yang belum nikah. Karena masih pagi. Mungkin pengen segera menikah gitu mungkin ya. Makanya disebut bikrun ya. Kenapa wanita yang belum menikah disebut bikrun? Karena dia ingin segera menikah. Gitu. Azbun. Ain zai bapak. Bukan azbun ya, bukan azbun. Kalau zal itu apa? Azbun itu di Quran azbun furatun apa? Tawar dan segar. Jadi maun azb, air yang segar tapi banyu sing kan rasane tapi seger gitu loh. Itu maun azb. Taib, ila safarikum ila safar gitu maksudnya. Bangkitlah untuk safar gitu loh.
Makanya pergilah safar di waktu subuh atau waktu masa atau waktu sahar atau waktu wudhu atau waktu bukroh. Masih contoh dzaraf makan, dzaraf zaman. Au lailatal itsnaini utawa ing dalam wengi dina Senin. Au yaumal ahad utawa ing dalam dina Ahad. Ausum utawa poso sapa sira gadan ing dalem sesuk. Au sarmadan utawa ing dalem mangsa kang dawa, awil abadi utawa ing dalem sakdawani mangsa. Sarmadan selamanya ya. Sarmadan abadan. Godan juga sama. Gadan besok. Gadan besok. Sarmadan ya ada di Quran itu ya. Surat apa itu? Surat Al-Qasas ya, Sarmadan. Apa bedanya? Sarmadan sama abad. Ya, hampir sama. Hampir sama. Anak nyatet enggak ya? Nyatet perbedaannya enggak ya? Buka repean sih. Apa bedanya Sarmadan dengan Laila Sarmadan ila yaumil qiyamah. Berarti Sarmadan ada batasannya ya? Iya kan? Ila yaumil qiyamah. Wallahu alam, dilihat dari ayatnya. Wallahu alam, ini masih hipotesa. Kita suka berhipotesa. Ya, hipotesanya gini. Karena di ayat tadi gimana? Lailatan sarmadan ila yaumil qiyamah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sarmadan dengan memberikan batas waktu. Qul lau ja'alallahu lailatan sarmadan. Kul katakanlah kalau seandainya Allah menjadikan malam itu sarmadan selamanya. Apakah selamanya? Selamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berarti kalau sudah hari kiamat enggak ada malam lagi. Maka bisa kita katakan sarmadan itu sama seperti abad, tapi dia ada batas waktu tertentu. Kalau abad itu nggak ada batas waktu. Ya. Makanya kalau dalam Al-Quran menceritakan tentang orang-orang penduduk surga dan neraka mesti khalidina fiha abadan. Ya benar-benar abadan, sudah nggak ada akhir. Khalidina fiha abadan is abadan. Abadan abidin. Abadan nggak ada. Terus di Quran juga ada kata lain seperti amadan. Amadan ba'ida, ya. Lupa ayat surat apa itu. Amadan. Amadan juga sama dengan abad, cuma dia lebih pendek daripada abad. Baik. Nah, ini contoh-contoh isim dzaraf atau contoh-contoh isim zaman yang jadi dzaraf. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh isim makan yang menjadi dzaraf. Isimnya makan yang menjadi dzaraf, maka beliau mengatakan wasmul makani lan utawi isim makan iku nahwu kaya dene ucapan sira sir mlaku ngambao sapa sira amamahu ing dalem ngarepe wong au utawa khalfahu ing dalem burine wong waraahu ing dalem burine wong kuddama ing dalem ngarepe wong. Jadi wasmul makani dan isim makan yang bisa jadi dzaraf nahwu seperti ucapan musir berjalanlah amamahu di depannya amam. Au khalfahu atau belakangnya, belakang khalf. Khalfa itu juga dzaraf. Wara'ahu, wara'a itu juga dzaraf. Kuddama juga dzaraf. Depan. Terus yaminahu ing dalam sisih tengene wong, shimala ing dalam sisih kiwane wong, tilqaahu ing dalam adepe wong, au fauqahu utawa ing dalam dukure wong, au tahtahu utawa ing dalam ngisore wong, izaahu utawa ing dalam parke wong.
Park itu apa? Park itu dekat. Park. Tilka itu mana tilka? Tilka depan. Tilka. Iza dekat. Yaminah kanan, shimal kiri, tilqa'a depan, ya. Fauqa atas, tahta bawah, iza'a dekat. Au ma'ahu utawa ing dalem sarenge wong, au hidha'ahu utawa ing dalem hidha'ahu ini kalau enggak salah depannya ini. Depan ya. Hidha'ahu. Au hidha'ahu utawa ing dalem ngarepe wong, au indahu utawa ing dalem sisi wong, au dunahu utawa ing dalem sadurunge wong, au qablahu utawa sing dalem sadurunge wong, au ba'dahu utawa sing dalem sause wong. Dunahu sebelum. Au ma'ahu atau bersamanya, bersama ma'a. Au hidha'ahu atau di depannya. Au indahu atau di sisinya. Au dunahu atau sebelumnya. Au qablahu sama atau sebelumnya. Au ba'dahu atau sesudahnya. Ba'da ya, ba'da. Baik. Hunaka ing dalam panggonan ika tsumma banjul farsakhan ing dalam sak farsakh baridan ing dalam sak barid. Wahahuna lan ing dalem panggon iki pif ngadeg sapa sira. Mauqifan kelawan pengadeg sa'idan kang seneng. Hunaka kemudian selanjutnya hunaka di sana. Hunaka itu juga dhorof. Hunaka di sini dan di sana. Lagu kan ya. Ya. Gimana lagunya itu? Dulu hafalan itu. Iya. Oh, dia. Ya. Aku me apalin me hunaka itu. Pernah dengar ya? Hunaka di sana. Dhorof. Summa kemudian farsakhon satu farsakh. Itu jarak farsakh, jarak zaman dulu. Kalau sekarang sudah enggak pakai itu. Satu farsakh itu sekitar lupa. Ada di buku di rumah. Pembahasan fikih ini. Ya. Mengqashar salat itu kalau jaraknya 16 farsakh atau 4 burud. Oh, itu dua marhalah itu. Dua marhalah itu 16 farsakh atau 4 burud. Oh. Itu marhalah itu sairul yaum wa lailah gitu. Jadi satu marhalah itu perjalanan sehari semalam. Jadi kalau dua marhalah itu 2 hari 2 malam. Panjang berarti. Iya, tapi jalan. Oh. Jalan itu hari 2 malam. Dicoba pemanasan. Surabaya paling 12 jam ya kalau Surabaya. Jalan ya, bukan lari ya. Lari Mojokerto Surabaya ya paling semengi mian. Mana Bantara itu. Waduh. Sekilo. Pramuka. Iya, wow, aku tahu. Lawan gawe. Pola melo sih. Kok kepikir lawan gawe Baik. Jadi farsakhan ini jarak tempuh zaman dahulu ya. Sekarang ya kilometer, mil. Farsakhan baridan juga sama. Baridan itu jarak lebih panjang daripada farsakh. Jadi farsakh itu lebih kecil satuannya, barid lebih panjang. Makanya tadi 16 farsakh itu sama dengan 4 burd. Jadi 16 bagi 4. 4. Ya, 4 farsakh itu 1 burd. Wahahuna, bukan hanya itu hak tanbih ya. Haknya itu enggak masuk. Yang masuk cuma huna saja. Jadi hunaka sekarang huna.
Hanya itu ha, bukan ha dhorof. Yang dhorof adalah hunanya saja. Ya, iya harfu tanbih. Ha tanbih namanya. Huna. Ya, huna seperti ala. Ala, bukan Allah, ala. Huna di sini. Kif. Nah, ini sudah di luar ya, sudah enggak masuk. Kif berdirilah mauqifan. Mauqifan dia maf'ul mutlaknya. Kif mauqifan sa'idan. Kif berdirilah ya. Kif berdirilah di tempat yang menyenangkan. Atau berhentilah afwan. Berhentilah kif ya. Ya Allah, kif ya. Berhentilah. Ya. Kalau kita naik taksi ngomong stop ngomongnya kif. Bukan kif. Kif rada kif. Ya, orang Arab enggak terlalu perhatian makharijul huruf. Enggak terlalu perhatian masalah itu. Jadi keluarnya aja. Baik, ilahuna wallahu taala sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in.